Halo semuanya, pada hari ini kita akan membicarakan tentang rencana pembangunan. Nah, jadi rencana pembangunan itu berdasarkan pada materi tentang perencanaan pembangunan nasional dari buku geografi halaman 136. Nah, perencanaan pembangunan itu dibagi berdasarkan 5 jenis. 5 jenis itu dimulai dari visi, misi, tujuan, program, hingga anggaran. Dapat kalian lihat sendiri, rencana pembangunan terbagi atas 5. Nah, semuanya yang berdasarkan hasil visi yang telah saya pikirkan untuk masa depan saya adalah menjadi seorang praja IPDN angkatan 34, menjadi seorang taruna Akpol angkatan 58, dan menjadi mahasiswa baru di universitas yang saya inginkan. Nah, namun kita harus memahami apa itu visi. Visi itu merupakan pandangan untuk menjadi apa ke depannya. Nah, pandangan tersebut merupakan sebuah gambaran kita ingin menjadi apa yang akan kita lakukan nanti di tahap selanjutnya, yaitu di misi. Nah, semuanya setelah kita berangkat dari visi, kita akan melanjutkan misi. Nah, misi merupakan apa yang saya lakukan ke depannya untuk mewujudkan visi yang telah saya rencanakan. Nah, jadi misi saya itu adalah yang pertama untuk mendapatkan pernyataan lulus terpilih. Pernyataan lulus terpilih ini merupakan pernyataan di mana pada saat orang sudah mencapai kelulusan sepenuhnya di tes Pantuhir pada saat tes kedinasan ataupun tes TNI Polri. Nah, yang kedua yaitu hasil nilai SKD ataupun seleksi kemampuan dasar itu minimal mencapai nilai 440. Hasil nilai SKD ini menentukan seberapa jauh tingkat kemampuan kita untuk memenuhi syarat dalam tes kedinasan. Lalu yang ketiga itu hasil tes psikologi saya harus bisa mencapai nilai 75. Lalu yang keempat, mendapatkan bentuk dan performa fisik yang sesuai dengan standar. Yang kelima, ada memenangkan program beasiswa kuliah. Yang keenam, lulus menjadi salah satu seorang praja IPDN tahun 2023. Dan yang terakhir, mendapatkan skor seleksi universitas yang memuaskan agar saya dapat lulus ke universitas yang saya impikan dan inginkan. Lalu kita berangkat dari visi, misi, ke tujuan. Nah, tujuan adalah alasan mengapa saya harus mewujudkan visi dan misi dan melaksanakan misi saya. Nah, alasannya itu adalah agar saya dapat mewujudkan sukses yang saya inginkan, dan jika visi yang saya impikan dapat saya raih, maka saya telah mencapai tolak ukur saya dan beberapa orang di sekeliling saya untuk menjadi sukses. Nah, namun saya memiliki alasan primer. Alasan primer saya adalah agar mencapai hidup yang tenang dan bahagia, serta menyenangkan orang-orang lain di sekitar saya, terutama menyenangkan diri sendiri dengan mendapatkan visi dan misi saya. Lalu kita berangkat ke program. Nah, program ini saya bagi menjadi 2 karena saya memiliki 2 target, yaitu target universitas dan juga target kedinasan. Saya membagi programnya menjadi 2, yakni yang pertama ada program untuk mencapai lulus sekolah kedinasan. Nah, program lulus sekolah kedinasan ini terbagi atas 5 nomor. Yang pertama, tryout SKD minimal 1 kali seminggu. Yang kedua, saya harus sering-sering latsol atau latihan soal TWK, DIU, TKP minimal 10 soal per hari. Yang ketiga, mengikuti informasi terbaru mengenai program seleksi. Yang keempat, latihan fisik walaupun jadwalnya belum teratur. Yang kelima, mengerjakan tes-tes psikologi. Nah, lalu saya memiliki program yang kedua, yaitu program untuk mencapai lulus SNBP ataupun SNBT. Yang pertama itu mengikuti tryout SNBT minimal 1 kali seminggu. Yang kedua, mencatat rangkuman pelajaran primer untuk SNBT. Dan yang ketiga, sering latsol penalaran TPS minimal 3 soal per hari. Nah, lalu kita masuk ke anggaran. Nah, dalam mencapai visi, tentu ada dana yang dibutuhkan untuk menjalankan visi tersebut. Nah, untuk menjalankan visi tersebut diperlukan adanya misi, dan misi itu membutuhkan program. Program membutuhkan anggaran. Nah, jadi anggaran yang setelah saya hitung itu berkisar di angka 51.400.000 jika dana tersebut dihitung dari awal-awal kelas 11. Kenapa saya menghitung awal-awal dari kelas 11? Karena
semua visi dan misi saya itu baru terpikirkan pada saat kelas 11 dan programnya baru berjalan pada saat kelas 11. Namun jika dihitung biaya dari semenjak lahir hingga saat ini itu berada di angka berkisar pada angka Rp531.600.000 dan biaya untuk menjalankan misi dan program dari kelas 11 itu berkisar di biaya Rp51.400.000. Namun harus diperhatikan bahwa biaya dari kelas 11 tersebut sudah menjadi biaya hingga nanti tamat pada saat SMA. Nah, sekian dari video berikut. Jika ada yang ingin kalian sampaikan sekitar tentang rencana pembangunan yang berkaitan dengan diri sendiri, kalian bisa tanyakan di kolom komentar di bawah. Dan